Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Tanriuke. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas enzim amilase. Enzim atau biokatalisator adalah katalisator organik yang dihasilkan oleh sel. Enzim sangat penting dalam kehidupan karena semua reaksi metabolisme dikatalis oleh enzim. Jika tidak ada enzim atau aktivitas enzim terganggu, maka reaksi metabolisme sel akan terhambat hingga pertumbuhan sel juga terganggu. Reaksi-reaksi enzimatik dibutuhkan agar bakteri dapat memperoleh makanan atau nutrien dalam keadaan terlarut yang dapat diserap ke dalam sel, memperoleh energi kimia yang digunakan untuk biosintesis, perkembangbiakan, pergerakan, dan lain-lain. Biasanya enzim mempunyai akhiran ase. Di depan ase digunakan nama substrat di mana enzim itu bekerja, atau nama reaksi yang dikatalisis. Misal, selulase, dehidrogenase, urase, dan lain-lain. Tetapi pedoman pemberian nama tersebut di atas tidak selalu digunakan. Hal ini disebabkan nama tersebut digunakan sebelum pedoman pemberian nama diterima dan nama tersebut sudah umum digunakan. Misalnya pepsin, tripsin, dan lain-lain. Dalam daftar istilah kimia organik, akhiran-akhiran tersebut diganti dengan ase. Pada mulanya enzim dianggap hanya terdiri dari protein dan memang ada enzim yang ternyata hanya tersusun dari protein saja, misalnya pepsin dan tripsin. Tetapi ada juga enzim-enzim yang selain protein juga memerlukan komponen selain protein. Komponen selain protein pada enzim dinamakan kofaktor. Koenzim dapat merupakan ion logam atau metal, atau molekul organik yang dinamakan koenzim, gabungan antara bagian protein enzim atau apoenzim, dan kofaktor dinamakan holoenzim. Amilase adalah salah satu enzim yang berperan dalam proses degradasi pati, sejenis makromolekul karbohidrat. Struktur molekular dari enzim ini adalah 1,4 glukanohidrolase bersama dan gen enzim pendegradasi pati lain. Pulpulanase amilase termaksud ke dalam golongan enzim kelas 13 glikolisis hidrolase. Amilase ini memiliki beberapa sisi aktif yang dapat mengikat 4 hingga 10 molekul substrat sekaligus. Amilase merupakan enzim golongan hidrolase kelas 14 yang digunakan dalam proses sakarifikasi pati atau sejenis karbohidrat. Sakarifikasi banyak berperan dalam pemecahan makromolekul karbohidrat. Pemecahan makromolekul karbohidrat ini akan menghasilkan molekul karbohidrat rantai pendek atau sederhana. Tempat kerja dan cara kerja enzim amilase. Pada umumnya aktif bekerja pada kisaran suhu 25 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Penambahan ion kalsium dan klorida dapat meningkatkan aktivitas kerja dan menjaga kestabilan enzim ini. Enzim amilase akan memotong ikatan glikosidik A1,4 pada molekul. Sedangkan beta amilase akan memotong ikatan glikosidik pada gugus amilosa, amilopektin, dan glikogen.
Amilosa merupakan struktur rantai dari pati, sedangkan amilopektin merupakan struktur percabangan dari pati. Hasil pemotongan oleh enzim ini akan didominasi oleh molekul maltosa dan beta-limit dextrin. Dalam industri pangan, pembentukan senyawa beta-limit dextrin seringkali dihindari karena membentuk viskositas atau kekentalan yang terlalu pekat. Aktivitas enzim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, suhu. Pada suhu sangat rendah dapat terhenti secara reversibel. Kemudian pH. Enzim bekerja pada kisaran pH tertentu dan umumnya tergantung pada pH lingkungan. pH optimum enzim antara 6 sampai 8. Kemudian metabolisme adalah seluruh aktivitas reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel hidup. Jumlah reaksi kimia yang berlangsung dalam sebuah sel sangat banyak, berkisar antara beberapa ratus sampai beberapa ribu. Setiap aktivitas organisme seperti makan, pengeluaran, pergerakan, dan penjalaran impuls saraf sangat tergantung pada berbagai reaksi kimia yang berlangsung dalam setiap sel tubuh. Sebagian besar reaksi kimia yang terjadi dalam sel dikontrol oleh enzim atau katalisator biologis yang bekerja mempercepat reaksi. Kemudian sumber enzim ini yaitu pada jagung adalah tanaman semusim yang pada saat pertumbuhan awal atau berkecambah dapat menghasilkan enzim amilase yang cukup banyak. Kemudian pemanfaatan enzim amilase dari kecambah biji jagung ini di bidang industri masih belum banyak dilakukan. Bila hal ini dilakukan, tentunya merupakan salah satu cara yang dapat meningkatkan nilai ekonomis dari jagung tersebut. Sini daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.